penting untuk kita renungkan dalam kaitan perkara yang wajib adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mencari hikmah dari surat Ar-Rahman di awal-awal ayat-ayat pertama. Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Kalau kita mikir kasih sayang Allah atau kepemurahan Allah atau semua hal yang bisa disebut sebagai rahmat, kira-kira apa yang ada di bayangan kita? Rumah, istri, anak-anak yang baik-baik, rezeki yang banyak, makanan yang segala macam. Itu biasanya muncul pertama kali dalam pikiran kita kalau kita bicara tentang kasih sayang Allah SWT atau rahmat Allah SWT. Menariknya di dalam Al-Quranul Karim, di surat Ar-Rahman, ketika Allah menegaskan dirinya sebagai Ar-Rahman dan dijadikan satu ayat di surat Ar-Rahman, itu pertama kali yang dihadirkan dari diri kita, yang dianggap sebagai kenikmatan paling besar adalah justru bukan apa yang kita bayangkan itu, melainkan Al-Quranul Karim. Allamal Quran, Ar-Rahman Allamal Quran. Mari kita renungkan sekali. Banyak sekali di antara kita orang Muslim yang tidak menyadari bahwa Al-Quran itu kenikmatan terbesar yang diberikan Allah pada kita. Ada perbedaan antara diberi Al-Quran sama diajari Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu menggunakan menarik. Allamal Quran, subjeknya Allah, verbnya allama, Quran objeknya. Allah mengajari kita Al-Quranul Karim. Jadi Allah, gini, kalau saya punya buku, terus saya kasihkan buku itu kepada Bang Nil, tanpa saya memastikan Bang Nil baca semuanya bukunya, ngerti maksudnya, bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam buku, namanya saya cuma memberi buku itu pada Bang Nil. Tapi kalau saya alama, saya mengajari Bang Nil, saya memastikan buku itu dibaca oleh Bang Nil, difahami oleh Bang Nil, diamalkan sebagaimana yang saya inginkan. Itu namanya alama Al-Quran. Kita diberi oleh Allah SWT Al-Quran ini tidak sebagai buku yang diberikan oleh Allah SWT, tapi diajari oleh Allah SWT. Karena itu proses alama selalu mengindikasikan ada dua orang, ada mu'allim, ada gurunya, ada mu'allim, ada guru, ada muridnya, dan ada proses taklim di keduanya. Karena itu kalau kita melihat sebagai itu, siapa guru kita sebenarnya? Allah SWT. Siapa muridnya? Kita. Apa yang diajarkan taklimnya? Al-Quranul Karim. Dan ini menariknya bahwa kalau kita belajar Al-Quranul Karim, sesungguhnya kita ini sedang menjadi muridnya, quote-unquote, Allah SWT. Kenapa? Karena ilmu ini berkaitan terus-menerus. Kalau kita belajar Al-Quran dari guru A belajar Al-Quran dari guru A terus sambung kepada Rasulullah, Rasulullah berguru pada malaikat Jibril, Jibril mendapatkan informasi dari Allah SWT. Maka pertama kali yang menjadi guru Al-Quran adalah Allah SWT. Siapa yang pertama kali jadi murid Al-Quran? Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi guru, kemudian muridnya sahabat jadi guru, muridnya tabi'in, dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu orang belajar Al-Quran, sesungguhnya dia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah SWT, dengan sumber dari guru awalnya itu. Maka bisa dipastikan setiap orang yang tidak pernah berhubungan dengan Al-Quranul Karim, sesungguhnya dia tidak pernah berhubungan dengan Allah SWT. Coba kita renungkan. Kata Rasulullah SAW, man laisa lahu fi jawfihi. Tidak ada orang-orang yang kalau di rongganya itu nggak ada Al-Quranul Karim, kal baitil, maka dia seperti rumah yang kosong. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan, tidak ada relationship dengan Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak pernah berhubungan dengan Al-Quranul Karim, tentu dia tidak punya akses kepada Allah SWT. Lihat, bayangin, salah satu cara kita berhubungan dengan Allah SWT dalam syariat adalah sholat. Dan apa yang dibaca dalam sholat? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Saya ingin memperlihatkan beberapa kisah berkenaan tentang Al-Quranul Karim dengan para sahabat Rasulullah SAW untuk mengingatkan pada kita bagaimana proses hubungan mereka dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat satu-satu dulu. Misalnya apa yang diriwayatkan berkenaan, dan kita insya Allah tahu semuanya,
dari Atok misalnya, Ubaid dan Umar itu datang menemui Rasulullah SAW. Ubaid kemudian bertanya kepada kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini sepeninggal Rasulullah SAW. Kata Ubaid bin Umar, "Qad anna laka an tazurana," kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sudah saatnya kah sekarang engkau mengunjungi kami?" Gampangnya kalau bahasa Surabaya, kok cek suwe nih gak ketemu aku, nyang dia awakku. Kira-kira kayak gitu. Kenapa kok lama sekali gak berkunjung pada diriku? Kata Ubaid bin Umar menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, "Aku ya ummah," kata dia, "kama qala al-awwal." Aku ingin menjawab dengan pepatah orang-orang dahulu. Nah, jawabannya kalau orang Surabaya, suwe ora jemu, dan kira-kira gitu. Tapi jawaban dia adalah Zulhibban tazdad hubban, kata dia. Kunjungi jarang-jarang, kangenmu akan semakin kuat. Suwe ora ketemu dan segala macamnya. Itu jawaban dia. Kata dia, memang sengaja saya buat lama. Ini kira-kira jawaban asli atau sekedar cari justifikasi? Kalau Aisyah bertanya begini, Aisyah tanya, kok justru ini kapan gue udah tahu kunjung, kok baru sekarang kunjungi? Terus dia jawab, Zuru riban tazdad hubban, kata dia. Saya ingin menjawab dengan pepatah orang-orang dahulu, kunjungi jarang-jarang, nanti akan luwe kangennya akan meningkat. Kira-kira ini jawaban atau ngeles bahasa Indonesianya? Ngeles, ya, ngeles. Karena banyak orang yang begitu. Dan itu yang kata Aisyah, da'una min roqonatikum hadi. Kalau kan bisa ngomong itu, aku tahu kamu malas saya nak kunjungi saya, kira-kira ya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Ubaid bin Umar berkata, akhbirina bi a'jab syai'in, kata dia. Karena nanti momennya pada Al-Qur'an yang mau kita gali. Kabarkan kepada kami, kata Ubaid bin Umar, dengan sesuatu yang paling ajaib. Kalimatnya itu bi'ajabu syai'in, dengan sesuatu yang paling mengagumkan. Dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah terdiam dan kemudian menjawab. Kata Aisyah, "Lamma kana lailah minal layali," kata dia, di suatu malam di antara malam-malamku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tokoh Syiah di Indonesia namanya Kang Jalal yang sudah sekarang mulai agak kebablasan, bukan agak, mungkin sudah kebablasan menurut saya ya. Kata dia, Aisyah itu sebenarnya tidak cantik, kulitnya hitam, dan karena dia tidak cantik, dia makanya cemburu kepada istri-istri yang lain. Bagaimana cara buat cantik? Dia ambil kayu yang bisa punya bekas merah. Saya tahu apa kayu yang bisa berbekas merah, dibebek terus ditaruh di pipinya. Karena itu Nabi memanggil Humairah, bukan pipinya kemerah-merah, memang diteplongi itu katanya Jalaluddin Rahman. Lalu Jalaluddin sudah sekarang sudah mulai kelihatan apa mengkritiknya terhadap sahabat Nabi, istri-istri Nabi dan segala macam. Justru yang tercantik menurut versi Kang Jalal adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Dan menurut beliau, Ummu Salamah tidak tua, sebagaimana yang ada di hadis Bukhari Muslim. Ya. Karena salah satu syarat keberatan Ummu Salamah untuk menerima proposal Nabi adalah, saya ini banyak umurnya, kan kayak gitu. Saya ini tua. Nabi menjawab, kalau kamu tua, saya juga sudah tua. Neceng, kata Nabi. Nah, kalau dalam versinya orang-orang Syiah, enggak, Ummu Salamah itu justru muda, cantik, Aisyah karena cantik. Ini ya tidak tepatnya, hanya sekedar informasi bahwa itu kalau kedapatan informasi yang itu tidak ada sumbernya di dalam hadis. Ya. Jadi orang Syiah itu karena benci dan takut terhadap Ummul Mukminin kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Di suatu malam dari malam-malamku bersama Rasulullah SAW, qol, ya Aisyah, Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, darini ata'budullah ata'budul lailah li rabbi. Kalimat yang menarik, biarkan diriku, aku akan beribadah malam ini kepada Tuhanku. Kalau gampangnya sekarang, izinkan aku deh bahwa malam ini aku akan mengambil sebagian waktu malamku karena aku ingin beribadah pada Tuhanku.
Lihat jawaban Aisyah yang menarik. Kata Aisyah, "Qultu," aku menjawab, kata Aisyah, "Wallahi inni la uhibbu qurba." Demi Allah Kang Mas, kira-kira gitu. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku lebih senang berdekatan dengan dirimu. Apa yang berbicara ini? Egonya Aisyah. Aku senang berdekatan denganmu, tapi dijawab terus sama Aisyah, "Wa uhibbu ma sarra." Tetapi aku jauh lebih senang membuat terhadap sesuatu yang engkau bahagia dengan sesuatu itu. Ini apa yang bicara? Cintanya. Jadi ciri orang cinta adalah kalau dia bisa mengalahkan kesenangannya demi kesenangan orang yang dicintainya. Dia bisa mengalahkan egonya demi memenuhi kebahagiaan orang yang dicintainya. Dan itu Aisyah radhiyallahu anha. Bohong cinta kalau egonya sendiri yang masih lebih kuat daripada membahagiakan orang lain. Dan kita harus belajar dari Aisyah dalam hubungan suami istri, di mana masing-masing suami ingin memberikan kebahagiaan bagi istrinya, istrinya kepingin lebih memberi kebahagiaan kepada suaminya. Sebagaimana contohkan oleh Aisyah. Meskipun sebenarnya Aisyah gak seneng, lebih senang berduaan dengan Rasulullah SAW. Tapi karena dia kepingin lebih senang melihat Rasulullah lebih senang, itu justru yang dipilih. Dan ini jawaban yang menarik, jawaban bukti cinta yang begitu tulus dari Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Inilah uhibbu qurban wa uhibbu ma sarra. Aku sungguh menyenangi berdekatan dengan dirimu Rasulullah, akan tetapi aku lebih menyenangi apa yang membahagiakan. Ya, dan kemudian dilepaskan Rasulullah untuk sholat. Qala fatatahhara, dan kemudian Rasulullah berdiri dan berwudu. Tsumma qama yusalli, dan kemudian Rasulullah sholat. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Kata Aisyah, Rasulullah mulai berdiri dan nangis terus sampai ketika waktu duduk basah itu pangkuan Rasulullah basah oleh air mata. Yang pertama kita renungkan, basah pangkuannya. Kita lanjutkan. Summa baka falam yazal yabki hatta bala lihiyatahu, dan terus menangis sampai kemudian basah jenggotnya Rasulullah SAW. Jadi basah pangkuan, sekarang jenggotnya semua basah. Kalau saya basah habis wudhu ya, tapi basah karena menangis. Qalat summa baka falam yazal yabki hatta bala al-ardh, dan kemudian terus menangis Rasulullah sampai bumi tanah tempat sujudnya juga ikut basah. 3 keadaan yang digambarkan oleh Aisyah. Pangkuan Rasulullah basah, jenggot Rasulullah basah, tempat sujud, tanah yang dipakai untuk sujud basah. Untuk menggambarkan apa ini? Tangisan yang tidak biasa, sangat intens sekali tangisan Rasulullah SAW. Qal, ya Rasulullah. Qal, berkata Aisyah, wahai Rasulullah, faja'a Bilal yu'dzinuhu bis-shalah, dan kemudian datang Bilal untuk mengumandangkan salat. Falamma ra'ahu yabki, ketika Bilal melihat bekas-bekas Rasulullah masih menangis, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Apa yang membuat engkau menangis, padahal Allah telah mengampuni semua dosa yang lalu atau yang bakal datang pada dirimu ya Rasulullah. Rasul menjawab sebagaimana yang kita ketahui semuanya, afala akuna abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi orang yang hamba yang bersyukur. Laqad nazalat, kata Rasulullah, sungguh turun, kata Rasulullah, ala lailah ayatun, pada malam hari ini satu ayat. Ini yang penting kita renungkan. Kenapa Rasulullah menangis sedemikian dahsyatnya? Karena malam itu turun satu ayat, yang ayat itu ditadabburi Rasulullah dalam sholat, yang sampai nangis mulai awal sholat hatta fajar. Gak ada orang-orang putus pacarnya saja tidak bisa itu bertahan nangis mulai diputus sampai fajar, mesti ada tidurnya. Udah nangis, kesel, tidur, bangun, nangis lagi, kan kayak gitu balik. Kalau ini enggak, ini terus nangis sampai sholat subuh. Hanya kenapa? One ayat, one single ayat. Ini nanti yang kita renungkan, bagaimana relasi orang-orang soleh, Rasulullah, para sahabat dan yang lainnya dengan Al-Quran Al-Karim, dengan Al-Quran Al-Karim, yang merupakan hadiah terbesar dari Allah SWT untuk kita.
Nanti kita akan lihat lebih jauh. Kata Rasulullah, laqad nazalat 'alal lailah ayatun alayya ya lailah ayatun, pada malam hari ini turun kepadaku satu ayat. Apa turut ayatnya? Dan Rasulullah menyatakan wailun liman qara'aha, sungguh celaka orang yang membaca ayat ini, kata Rasulullah, walam yatafakkar fiha, dan dia tidak bertafakkur, tidak tadabbur terhadap ayat ini. Ayatnya kita baca, kita tahu semuanya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semuanya itu adalah tanda keajaiban, miracle sign dari Allah Subhanahu wa taala bagi apa? Orang-orang yang berpikir. Berapa kali kita baca ayat itu? Satu tetes air mata aja nggak muncul, jangankan mulai sampai fajar nggak muncul. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kalau orang merenungi benar bagi Allah, sebagaimana kata Al-Quran di ayat yang lain, kalau seandainya aku ciptakan malam ini terus sarmada sampai hari kiamat, kata Al-Quran, siapa itu yang akan memberikan cahaya, yang mendatangkan cahaya dan kemudian membuat kita bisa mencari rezeki dan segala macam. Kalau seandainya siang itu dijadikan oleh Allah terus siang sampai hari kiamat, siapa yang akan mendatangkan malam, kata Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa tidur, istirahat. Itu semuanya datang dari Allah SWT. Allah SWT. Kalau kita memerenungi betapa besar nikmatnya Allah, kita dikasih kanopi berupa langit, dikasih tanah demikian banyaknya dan segala macamnya itu. Terus bagaimana Allah nyiptain siang, malam untuk kita semuanya. Dan cukup kita ini mensyukuri nikmat Allah atas karunia itu. Dan itu yang dirasakan Rasulullah. Semua ibadah, pengabdian dan segala macam untuk mensyukuri Allah ngasih langit, bumi dengan seluruh isinya, pergantian siang dan malam. Kalau orang itu waras akalnya, tidak cukup itu untuk mensyukuri. Karena itu jawabannya afala akuna abdan syakura, karena ya Allah, kalau dirungi betapa ya, kalau melihat sapi itu kerjanya cuma makan, karena untuk kita makan terus, kepanasan, kedinginan seperti di camping kemarin ya, lihat sapinya diklut terus makan terus. Hidupnya cuma gitu, nggak pernah nonton film, udah gitu terus. Habis itu sembelih kita makan. Kalau kita renungkan, subhanallah, semuanya disediakan Allah untuk kita. Apa balasan kita untuk Allah? Maksiat. Apa balasan kita untuk Allah? Tidak taat perintah Allah. Apa balasan atas semua karunia yang diberikan Allah? Ngeyelnya terus pada Allah SWT. Afala akuna abdan syakura. Itu Rasulullah SAW. Baca ayat ini, implikasinya adalah dengan seluruh kenikmatan itu, bagaimana saya bisa bersyukur atas semua nikmat itu. Tidak cukup saya, karena itu nangis. Jadi itu maksudnya bahwa ayat itu mestinya mampu kita tadabburi dan mampu merubah personality kita, karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Afala akuna abdan syakura. Satu kisah dari Rasulullah berkenaan dengan ayat itu. Misalnya lagi, bagaimana interaksi Rasulullah dengan Al-Quranul Karim. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam hadis di Sunan At-Tirmidzi, aku melihat Rasulullah SAW yusolli bina, sholat bersama kita, wa fi sadrihi, dan di dada Rasulullah azizun ka azizil mirjal minal buka. Itu dada Rasulullah berguduk bahasa Jawanya itu seperti beluguduknya air yang mendidih. Apa bahasa Indonesia beluguduk? Meletup. Ya semoga begitu ya. Jadi kelihatan apa impactnya dari bacaan Al-Quran pada dada Rasulullah SAW. Dan apakah itu khas Rasulullah? Tidak. Bahkan Rasulullah menyatakan saya batni, membuat aku beruban. Apa kata Rasulullah? Hud wal mursalat wa amma yatasaalun, dan segala macam. Kata Rasulullah, yang membuat aku beruban ini adalah surat Hud, al-mursalat, amma yatasaalun. Kalau kita apa yang buat uban? Sumpah bikin bojo, yang anak utang, nggak bisa nyaur ubannya. Rasulullah itu surat Hud, mursalat dan segala macam. Kalau kita renungkan, kenapa kok sampai bisa berubah?
Kalau saya sering gambarin kepada mahasiswa saya, kalau belum bisa gambarin bahwa Al-Quran itu berat di jiwa, kira-kira kayak begini. Kalau kita diem-diem, kemudian saya dapat telepon dari kakak saya, Yahya, ibu saya ini meninggal dunia. Kira-kira itu saya yang badannya gemuk kayak begini ini langsung lemes sama tetap gagal. Langsung lemes itu. Sekuat apapun, begitu saya mendengar ibu tabrak mobil mau subuh seperti teman saya. Jadi suami istri berangkat subuh, ditabrak mobil, ditabrak bis yang paling kacau di Indonesia itu. Apa namanya itu? Ada yang paling sering. Sinar Jaya. Apa? Sinar Jaya. Bukan. Lupa namanya. Disitulah yang banyak makan korban itu mati dua-duanya. Mati dua-duanya tanpa sakit. Dan itu tentu shock. Sampai sekarang dia nggak mau naik bis itu, karena kalau mau naik itu dia membunuh ibu saya kan dia. Saking mangkelnya. Dan itu shock mendapatkan berita itu. Pertanyaan saya, kenapa orang kok bisa lemes mendengarkan berita? Kan cuma kalimat ibu meninggal dunia. Kenapa kok bisa begitu dahsyat? Karena tidak hanya masuk di akal, tapi juga masuk ke hati, ke relung hati yang paling dalam. Sama dengan Aceng Fikri SMS perempuan itu. Simple sebenarnya. Hari ini kamu saya talak, selesai. Tapi itu bisa jadi isu nasional gara-gara kalimat sederhana itu. Kenapa kok jadi penting? Karena tidak hanya masuk di akal, tapi masuk di otak. Di mana Allah meletakkan Al-Quranul Karim? Di hati. Al-Quran sendiri yang menyatakan Allah meletakkan Quran itu di dadanya Rasulullah SAW. Quran letaknya bukan di sini. Orientalis belajar Al-Quran di sini. Kita Al-Quran itu mestinya masuk ke sini, masuk ke hati kita. Karena itu kata Al-Quran, sa'asrif wa ayat alladzina yatakabbaru fil ard, akan dipalingkan kata Al-Quran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Mereka yang sombong di dunia ini. Gak bisa itu menerima Al-Quran orang yang sombong. Mungkin dia bisa baca Al-Quran, mungkin dia bisa baca ratusan tafsir misalnya, tapi tidak akan Al-Quran masuk selama orang sombong. Apalagi sombong terhadap Allah SWT. Berapa banyak orang talis yang jago sekali Al-Quranul Karim, tapi karena dia datang menemui Al-Quran dengan kesombongan, dengan pre-assumption yang buruk terhadap Al-Quran, nggak dapat hikmah. Kenapa ada orang talis yang dapat hikmah? Karena dia jujur secara intelektual. Dia datang tidak dengan pikiran buruk, dia datang pelan-pelan masuk itu. Dan yang pertama kita renungkan, karena Quran tempatnya tidak di akal, tapi di hati kita, Karena itu kita perlu melakukan tadabbur. Sekali lagi untuk mengingatkan kita lagi, tadabbur berasal dari kata dubur. Kalau binatang bagian yang paling terbelakang adalah dubur. Kalau dari mulut, kita itu disuruh mengunyah Al-Quran dari paling awal terus sampai ke paling ujung, paling mendalami Al-Quran Al-Karim. Proses tadabbur ini yang menarik. Semua orang yang belajar ilmu apapun ada akhirnya. Belajar kitab Primbon Jawa katakanlah sebulan habis itu nggak ada lagi yang bisa dipelajari. Tapi baca Al-Quran nggak ada habisnya. Hari ini kita belajar Fatihah, kita dapat A. Minggu depan kita belajar Fatihah, dapat B. Bulan depan belajar Al-Quran, Fatihah lagi, dapat E. Karena berbeda-beda. Kalau kita baca tafsir saja yang pernah ditulis oleh para ulama, kita terkagum-kagum bagaimana satu ulama dapat hikmah kayak begini, satu ulama lain dapat hikmah kayak begini, satu ulama lagi dapat hikmah kayak begini, karena begitu indahnya Al-Quran. Dan itu cara interaksi kita. Kata, bayangkan kalau orang, bayangkan Rasulullah bisa sampai beruban baca ayat-ayat atau surat-surat yang berkenaan dengan kiamat. Baca Al-Mursalat, baca Amayat Tasa'alun, baca surat Hud yang semuanya berkenaan dengan ada hubungannya dengan kiamat. Oke, kalau kita beginilah, kalau kita bisa renungkan sedikit untuk bagaimana Al-Quran itu bisa menggetarkan jiwa kita. Misalnya ada ayat yang kita hafal semuanya mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika awal dengar ayat ini, kalau hati kita nggak ada respon,
Sebenarnya pasti karena kita tidak paham. Kalau kita paham dan kita mau menelusuri, pasti nanti kalau kita sungguh-sungguh gitu, pasti membuat kita ketakutan. Saya bayangin diri dulu. Kalau saya bilang sama Bang Nil adalah karena sesama orang Indonesia. Saya bilang, Bang Nil, rumahnya kebakaran. Kira-kira apa reaksi Bang Nil? Langsung ditinggalkan ini. Dia keluar, ambil kunci, ambil mobil, ke rumahnya deh. Karena ada informasi rumahnya on fire. Karena dengar kata api membakar. Kalau misalnya di sini kan lihat ada orang saja teriak di belakang situ, api, api, semua ini keluar ruangan ini. Kenapa? Karena takut akan api. Takut akan api. Saya pernah naik bis, karena tiap hari naik bis. Kampas itunya habis, jadi keluar asap dan bau. Itu orang menjerit, menangis dan segala macam. Gara-gara ngelihat belum itu apa namanya? Asap. Ya, asap. Keluar asap itu respon kita ketika mendengar kata api. Kenapa? Karena kita tahu hakikat api di sini kita tahu. Dia membakar, dia menghanguskan, dia melumat apapun dan segala macam. Al-Quran bilang pada kita, orang-orang yang mengklaim punya iman, wahai orang-orang yang mengaku dia beriman kepada Allah SWT, jagalah anfusakum, diri kalian, wahlikum, dan anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dari apa? Dari api. Anfusakum, wahlikum naro, jaga dari api. Apa respon hati kita? Kenapa kok nyantai? Padahal Al-Quran bilang api ini. Kenapa? Karena tidak yakin dengan api di akhirat sana itu. Apalagi sudah dibahasakan jadi neraka. Biasa aja neraka. Jadi rasa takutnya kita terhadap api di dunia dengan api di akhirat berbeda. Kenapa? Karena kita udah pelan-pelan, tidak benar-benar melakukan tafakur. Bayangkan kalau di dunia saja orang begitu cepat melakukan respon reaktif sekali terhadap api, di akhirat kenapa enggak? Ini yang malah pertanyaan. Dan kalau itu kita menemukan, ini sangat keras sebenarnya Allah meminta kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang mengaku punya iman, anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Cukup Al-Quran bilang. Bahan bakarnya itu kata Al-Quranul Karim, anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Tahu bahan bakarnya, batu dan manusia. Hari ini kalau kita membayangkan orang dulu lah, sampai sekarang mungkin, kalau kita membayangkan api yang paling panas di mana? Gunung meletus, lava itu, yang kalau batunya meleleh jadi api, itu bayangan orang dari dulu sampai sekarang lah, untuk menggambarkan api yang paling panas. Seperti di film-film itu, kalau dia meledak jauh ke dasar bumi, dan itu kan bayangannya api terpanas. Al-Quran bilang, bahan bakar api neraka, kalau ingat, yaitu batu itu dicampur menungso bisa, jadi gaduh-gaduh antara batu dan manusia, jadi api. Kalau kita renungkan, itu cukup sebenarnya membuat kita ketakutan dan pasti langsung taubat pada Allah. Anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Tambah lagi, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalamnya ada malaikat yang bengis, kejam, nggak punya rasa maaf, nggak bisa ditipu, nggak bisa disogok. Kata Al-Quranul Karim, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Orang itu nanti kalau masuk neraka, siapa orang yang paling dicintai? Kita ini punya hubungan paling paling dekat ke hati kita. Tidak ada melebihi hubungan kita dan anak kita. Istri itu nomor 2, nomor 1 anak. Ya. Anaknya mertua maksudnya. Jadi maksudnya hubungan paling dekat yang bisa dirasakan oleh manusia itu adalah anak. Di dunia ini seberat apapun duka, kalau kita menderita, kita masih rela mengorbankan diri kita asal anak selamat. Ya. Banyak ibu ketika anaknya meninggal masih kecil apa dia bilang, ya Allah, kenapa bukan saya yang diambil, kenapa anak saya? Dia rela mati asal anaknya hidup. Orang tua rela miskin asal anaknya selamat kalau sakit. Bahasa Al-Quran, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani, kata Al-Quran.
Nanti orang-orang mujrim yang banyak maksiat, ketika dia mau dimasukkan neraka, dia, ya Allah, gantikan ya Allah yang masuk neraka anak saya aja. Yang penting saya selamat. Puncak dari kengerian, gak ada orang sengeri dan setakut itu. Bayangkanlah kesusahan terbesar di dunia ini. Orang masih kuat menahannya, asalkan tidak anaknya. Nanti pilihan pertama kata dia itu, anak saya ya Allah masukin neraka, yang penting saya selamat. Sangat selfish orang. Kenapa? Karena begitu menakutkannya. Tidak cukup itu, wa sahibatihi wa bani. Istri saya, kenapa kok disebut zaujah menarik? Kenapa kok sahibah? Kalau sahibah itu istri yang terus menjadi sahabat, yang ada cinta di antara keduanya. Karena ada orang suami istri tidak cinta. Wis ya, wis kedaden. Itu berat kalau yang gitu ya. Tapi kalau orang disebut sahibah itu pasti cinta. Karena itu Nabi sama sahabat disebut wa sahibatihi. Itu sahabat, ashab Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi. Kenapa? Karena sahabat, tidak ada sahabat yang tidak mencintai Rasulullah. Seperti cerita kemarin, enakan mana kamu saya bunuh atau duri menusuk kaki Rasulullah? Pilihan sahabat apa? Demi ibu dan apa kata dia itu, sungguh kalau duri menancap pada kaki Rasulullah, lebih aku tidak ridhoi daripada aku kondisi kayak begini. Aku lebih senengan meninggal, katakanlah, demi membentengi Rasulullah SAW. Ya. Tidak bisa kita bayangkan, seorang perempuan ditinggal mati, istrinya, suaminya, anaknya. Pertanyaan pertama, bagaimana kabar Rasulullah SAW? Ini suaminya meninggal, anaknya meninggal, tetap aja bertanya, Bu, yang sabar Bu, suami Anda meninggal, anak-anak Anda semuanya syahid di jalan Allah. Dia tidak ngomong apa-apa. Mada fa'ala Rasul, Nabi kayak apa? Baru ketika dijawab Nabi, alhamdulillah tidak meninggal dunia. Apa kata dia? Semua balak di dunia ini setelah aku ketahui bahwa Rasulullah itu sehat, qalil, kecil saja, kata dia. Cintanya sahabat pada Rasulullah, karena itu disebut dengan ashab. Ya, sohib kalau bahasa kita. Ya, kan sohib saya, misalnya kayak gitu. Saking ada hubungan cinta di antara keduanya. Al-Quran menggambarkan nanti kalau orang yang mau dimasukkan neraka, istrinya, wasahibati, istri saya masuk neraka, yang penting saya selamat. Belum cukup itu, keluarganya, wa akhihi, sampai dia bilang waman fil ardi jami'an summa yunji, atau orang seluruh dunia masuk neraka semuanya, dah, yang penting saya selamat. Gambaran apa itu? Gambaran saking takutnya orang. Nah kalau ini kita renungi benar-benar, subhanallah ya, menakutkan sekali orang masuk neraka. Dan Al-Quran menggambarkan itu. Dan nanti ada malaikat bila bersyiddat, bengis, kejam, gak bisa punya rasa maaf dan segala macam. Gak bisa disokok, bahkan orang minta apa namanya, ditunda 1 hari saja, gak bisa. Kata dia, yudha'if lanal yaum, kata dia, mau diringankan hukuman ini 1 hari saja, kata dia. Apa kata malaikat? Qalu awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Gak datang dah sama kamu utusan-utusan Allah membawa bayyinat, penjelasan-penjelasan. Dia bilang qalu bala, datang malaikat. Qalu fatu, ya udah doa aja terus. Wa du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang-orang kafir gak ada gunanya. Nyuderit aja, doa aja. Gak ada belas kasihnya malaikat yang menunggu neraka. Bila bersyiddat, tugasnya cuma 1, la ya'sunallaha ma'amarahu, dia tidak akan melanggar apa yang sudah diperintahkan Allah pada dia, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Udah, mau orang jerit kayak apa, pokoknya Allah suruh mukul, tak mukul, gak peduli dia. Coba bayangin, kalau ayat ini benar-benar kita renungkan, api, bahan bakarnya batu dan manusia, ada malaikat yang begitu bengis dan kejam tanpa rasa kasihan, ya. Gak ada rasa, cukup membuat kita ini ketakutan, pasti nangis. Apalagi masih mikirin anak-anak yang belum taat, keluarga yang belum bisa menaati Allah, takut itu kita, takut kita. Terus kita baca pelan-pelan malam hari dalam sholat kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cukup itu bikin hati kita keder. Cukup gitu. Kalau Rasulullah pemahamannya 100%. Ya, ibarat pemahaman Al-Quran kita bikin angka, Rasul itu fahamnya Al-Quran 100%. Dampaknya bukan. Nah, namanya kan itu. Kita mungkin fahamnya 0 sekian persen dari Al-Quran Karim. Tapi insya Allah kalau itu kita lakukan, cukup membuat kita hadir khosyah dalam hati, takut kepada Al-Quran, takut kepada Allah SWT. Dan kalau kita sampai takut, sampai menangis, ini yang menakjubkan. Ini yang tadi tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut pada Allah. Fafadhat aina, termasuk salah satu 7 di antara orang yang dilindungi Allah. Itu Rasulullah SAW. Kita lihat lagi, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, lamma dakhala Rasulullah SAW baiti, kata Aisyah, ketika Rasulullah masuk ke kamarku, berkata Rasulullah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Tolong perintah Abu Bakar agar menjadi imam kita semuanya sholat. Karena Rasul sudah sakit dan Aisyah disuruh memerintahkan kepada ayahnya untuk memimpin sholat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Ya Rasul, ayah saya itu orang yang hatinya lembut. Dia itu orang yang tidak bisa jaga, orangnya apa namanya itu? Ya lembut, ya lembut. Idza qara al-Qur'an, kalau Abu Bakar itu membaca Al-Qur'an, la yamliku dam'ahu, dan dia tidak bisa menguasai matanya, air matanya. Bayangin, setiap Abu Bakar baca Al-Qur'an, dia tidak bisa menguasai air matanya. Ini orang-orang soleh. Kalau Rasulullah tadi digambarkan sedemikian dahsyatnya, Abu Bakar As-Siddiq, manusia kedua terbaik di jagat ini, seperti itu. Kalau dia baca Al-Quran, dia nangis, dia nangis. Bahkan di riwayat yang lain, misalnya di Sahih Bukhari, inna Abu Bakr idza qama fi maqamika lam yasma'in nas minal buka. Kalau Abu Bakar itu menjadi imam, tidak ada yang didengarkan manusia kecuali tangisan, nangis terus. Kalau jadi imam, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat lagi sekarang, pindah ke orang yang dulunya hatinya keras tapi dilembutkan oleh Allah SWT karena Al-Quranul Karim. Umar bin Khattab, Anak Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab qara'a, dia membaca ayat inna adzaba rabbika lawaqi' wa ma lahu min dafi' ila akhirih. Farabba laha rabwatan 'ida minha 20 yawma. Sesak dadanya Abu Bakar Umar bin Khattab sampai masa berapa lama? 20 hari. Mikirin apa? Ayat tadi itu. Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Itu direnungi 20 dino sesek. Bayangin kalau kita renungkan betapa hebatnya mereka melakukan tadabbur dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Kalau sekarang orang sesek karena merukuk ya, atau rukuk ya, atau rokok. Karena orang sekarang yang kurang ajar banget. Kenapa kamu rokok? Ini kan ada cerita, ada Muhammadiyah persis sama NU, Nahdlatul Ulama. Ada tulisan di situ no smoking. Yang persis sudah ada merokok, Muhammadiyah sudah merokok, yang dari NU merokok terus. Terus tanya, Pak, sampean kok merokok terus? Loh, saya ini NU smoking karena tulisannya no smoking, NU smoking. Itu ponakannya Lugas. Oke. Kita lanjutkan misalnya. Sallu bina Umar salat al-fajr. Salat bersama kita Umar bin Khattab pada salat subuh. Faqara'a surat Yusuf. Dan kemudian Umar membaca surat Yusuf hatta idza balagha wa yaddat 'ainah min al-husni fa huwa kadhib. Sampai pada ayat cerita tentang Nabi Yakub yang karena bersedih terus matanya jadi buta karena kesedihan yang ditanggung. Apa katanya? Baka hatta in qata'a faraka'a. Umar itu nggak bisa terusin ayatnya.
Wabyaddat ainahu minal husni fahuwa kadhib. Nangis. Lanjutannya ini bukan karena lupa, nggak bisa terusin, karena sedih. Dan kemudian langsung rukuk karena sedihnya, karena tadabburnya terhadap ayat itu. Kita juga sering gitu, tapi karena lupa. Fahuwa kadhib. Oh, terusannya ini. Gue balik. Langsung rukuk kita. Itu kalau kita ya. Bedanya. Bahkan Abdullah bin Saddad meriwayatkan di sini menegaskan, sami'tu nasija Umar wa ana fi akhir sufuf. Aku masih mendengar isak tangisnya Umar bin Khattab dan aku itu berada di shaf yang paling akhir. Jadi shaf yang paling terakhir. Ketika Umar ketika Umar membaca apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku adukan semua duka laraku, juga semua kesedihan diriku kepada Allah SWT. Dan dia nangis, sampai isak tangisnya dengaran. Masih banyak kisah-kisah mengagumkan. Imam Abu Hanifah merenungi surat Az-Zalzalah dari isak sampai subuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Merenungi itu, tadabbur itu maghrib, isya sampai subuh. Imam Syafi'i bilang, sesungguhnya aku lebih senang bermalam-malaman mentadabburi Al-Quran daripada bermalam-malaman dengan perempuan yang paling cantik. Kalau saya jujur, lebih senang tadabburi Al-Quran dibarengi dengan perempuan yang cantik. Paling Surabaya. Kalau dapat satu, dapat dua, dapat satu ya. Bedanya. Kalau kita renungkan, orang-orang soleh tahu berhubungan dengan Al-Quran. Dia tahu Quran itu hadiah terbesar yang diberikan Allah. Kalau kita ingin tidak pernah terputus dengan Allah SWT, hubunganlah dengan Al-Quran. Semakin proses tadabbur kita semakin baik, semakin bersih kita. Karena untuk bersihkan jiwa itu adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, tugas pertama Nabi yatlu alaihim ayati. Setelah itu apa? Wa yuzakihim. Yuzakihim itu muncul setelah apa? Yatlu alaihim. Apa yang dibacakan Al-Quranul Karim. Kalau kita baca Al-Quran terus itu nanti yuzakihim. Jadi kita beramal dengan Al-Quran, itulah yang melahirkan tazkiyah nufus. Pertama keras dari kita, dengar api neraka tidak nangis-nangis. Tapi kalau kita terus dan tadabbur terus, insya Allah nanti lahir itu bersih itu nanti. Karena akan muncul itu yang menarik untuk menggambarkan betapa hebatnya orang-orang soleh dulu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu yang paling penting dalam kehidupan kita hari ini. Untuk apa? Tidak hanya untuk guidance, tapi untuk membuat hubungan kita dengan Allah SWT tidak pernah terputus. Penyakit orang hari ini adalah loneliness. Kalau tidak punya teman, sumpah dan segala macam. Ini penyakit hari ini, bukan kekurangan makanan, apalagi di Melbourne. Penyakitnya adalah itu. Dan kita lihat setiap orang yang memiliki Al-Quranul Karim, sebenarnya dia tidak pernah sendiri, karena dia selalu berhubungan dengan Allah SWT. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Kalau kita renungkan, yang Maha Pemurah, yang mengajari Al-Quran, yang menciptakan manusia. Dalam surat ini kira-kira yang menjadi tujuan Allah untuk menciptakan manusia apa? Al Quran. Jadi tujuan Allah nyiptain kita itu untuk Allah ngajari kita Al-Quranul Karim. Tapi menarik kalau direnungkan, kenapa kok begini redaksinya? Ar-Rahman, khalaqal insan, 'allamal bayana, 'allamal Quran. Mestinya begitu. Kalau itu tulisan kita, pasti begitu. Yang Maha Tuhan yang Maha Pemurah, Dia menciptakan manusia dan Dia yang mengajari Al-Quran, dibalik oleh Allah. Tuhan Allah yang Maha Pemurah yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia. Kan kebalik sebenarnya itu. Apa maksudnya? Allah itu lebih mendahulukan tujuan dulu daripada barangnya. Kenapa? Karena ibaratnya kayak begini, kalau kita manusia ini gak ada Al-Quran di diri kita, gak ada gunanya menjadi manusia. Sampah di mata Allah SWT. Karena eksistensi kita itu hanya eksis kalau ada Al-Quran. Namanya gitu. Karena itu alam Al-Qurannya didahulukan. Orang yang gak ada Qurannya di mata Allah, sama seperti hadis Sukal Baitin, rumah kosong, tidak ada
ada isinya. Isinya apa? Ular, kalajengking, ya kayak gitu begitu itu. Ya, trio macam isinya. Ya. Isinya kayak begitu, nggak ada yang baik. Dan itulah kenapa Al-Quran melihat bahwa eksistensi kita tergantung dari goalnya. Goalnya apa? Adalah Al-Quran. Karena itu sungguh berbahagia kalau generasi hari ini memulai anak-anaknya awal dari Al-Quran Al-Karim. Karena itu hubungan kita. Insan itu paling tidak ada 3 akar kata. Yang pertama, kata para ulama, kemungkinan besar karena berasal dari kata nisyan, artinya lupa. Kenapa? Karena kita sering lupa. Dari dikasih rezeki lupa lagi. Al-Quran yang membuat kita tidak lupa kepada Allah SWT. Kita ini lupa terus kepada Allah, lupakan nikmat Allah, lupakan rezeki Allah. Dan yang membuat kita insan kita ini nggak lupa adalah Al-Quran. Karena itu bangun hubungan dengan Al-Quran. Kalau kita nggak mau menjadi orang yang ghafili, yang pertama. Yang kedua, ada yang menduga kata insan itu berasal dari kata anas. Sebagaimana Nabi Musa yang bilang ini anas tuh, aku melihat api, kata Nabi Musa. Jadi manusia itu adalah makhluk yang bisa dilihat, lawannya jin. Karena jin sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya. Karena itu kalau dipahami situ manusia itu sesuatu yang bisa dilihat. Kalau kami suatu saat tidak bisa dilihat, pasti sudah berubah menjadi Yang ketiga, ada yang menduga al-insan itu berasal dari kata unes, artinya cinta, kangen, semuanya, love dan segala macam, compassion, semuanya tergabung dari kata unes. Maksudnya manusia itu sebenarnya nggak bisa dia sendiri. Dia butuh dicintai, dia butuh mencintai. Kalau manusia tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dicintai, hampa hidupnya, galau hidupnya. Orang Indonesia senang dengan kata galau. Saya juga tidak ngerti pulang-pulang kenapa kok semua ngomong galau ini. Saya sendiri jadi galau. Nah, menariknya adalah bahwa orang itu gampangannya butuh orang lain. Kalau orang tidak ada yang menemani dalam hidup ini, siapapun pasti orang akan stres. Karena pada wataknya kita ini butuh unes itu. Al-Quran ingin mengajarkan unes sejati itu hanya muncul kalau kita berhubungan dengan Al-Quran. Ulama-ulama di penjara senang aja dia, kenapa? Karena ada Al-Quran. Karena ada Al-Quran. Justru menjadi hubungan dia dengan Allah SWT. Ketika semua manusia memutus hubungan, asal ada Al-Quran di batinnya, dia hubungan dengan Allah SWT. Yang tidak bisa memutus kita adalah Al-Quran. Dan itu nanti sampai hatta kita di yaumul kiamat. Teman yang sebenar-benarnya teman, ya Al-Quranul Karim. Cak Hamim dan teman saya. Giliran nanti di akhirat sendiri-sendiri. Ya, tidak mau Cak Hamim, Cak itu hari ini maunya si dia, tidak mau dia, tidak mau. Meskipun sudah 5.000 tetap aja tidak mau. Ya, misalnya, gampangannya. Tapi kalau Al-Quran itu menemani kita terus, Itu yang pertama, yang penting untuk kita lakukan. Dan yang sekarang mulai hilang interaksi kita dengan Al-Quran. Alam Al-Quran, Allah yang mengajar kita. Dan ini yang harus menjadi prioritas utama kita hari ini. Karena kalau kita mulai dari Al-Quran, insya Allah nanti yang lain menjadi mudah. Kewajiban itu menjadi mudah. Pelan-pelan nanti menjadi berbeda lagi. Ya. Kita naik kelasnya dari orang Muslim menjadi mukmin. Ya. Karena ada kelas-kelasan mukmin pun ada kelas-kelasnya. Ada Al-Quran menggunakan kata mukmin, ada menggunakan alladzina amanu. Ya. Kalau alladzina amanu masih biasa. Lihat semua ayat-ayat yang berhubungan dengan alladzina amanu pasti masih diperingati oleh Allah. Seperti tadi, ya alladzina amanu, kasih. Ya alladzina amanu, aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kenapa? Karena belum sempurna kalau masih dipanggil alladzina amanu. Kalau sudah sempurna imannya, Al-Quran tidak menggunakan alladzina amanu, menggunakan apa? Mukminun. Qad aflahal mukminun. Tidak ada kritiknya sudah kalau sudah mukminun. Baik-baik semuanya. Pasti berbahagia orang-orang mukmin. Kualitasnya juga berbeda. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bukan hanya sholat doang. Setiap sholat dia khusyuk. Kenapa? Ada mukmin. Kalau alladzina amanu belum tentu.
Bahkan kualitas yang tertinggi lagi berdasarkan Al-Quran, misalnya wa ibadur rahman. Jadi bayangin ini, di antara nama Allah SWT, nama yang paling menggambarkan kecintaan Allah, Ar-Rahman. Ada hamba-hamba Allah yang oleh Allah itu diikatkan dengan namanya. Ini kan subhanallah ini. Misalnya saya, siapa Hamid itu? Oh, punya saya Hamid itu kan menunjukkan kedekatan saya dengan Hamid. Ini Allah menggandengkan dirinya dan dipilih kalimat nama Allah yang paling top. Gambarannya itu menggambarkan urusan kasih sayang. Wa ibadur rahman. Subhanallah itu kalau model sopo wong ibadur rahman ini. Gambarannya alladzina yabiduna, dan dia itu semalaman, gambarannya isi malam-malamnya apa? Sujadan wa qiyamah. Sujud, sholat kepada Allah. Ini tentu bukan level kita memang, tapi bayangin iman itu bergerak ya begitu. Kalau level paling bawah, Al-Quran tidak bicara begitu cara sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Itu level paling bawah. Sholatnya daim, 5 waktu nggak pedot. Itu ukuran kita dulu. Ukuran orang yang mukmin masuk surga apa? Masuk surga. Tapi surganya tidak disebut firdaus oleh Al-Quran. Jannah. Tidak bahasanya. Itu masuk surga. Tapi kalau qad aflahal mu'minun, apa surganya? Alladzina yarisunal firdaus. Bukan jannah lagi. Bukan jannah lagi. Kenapa? Semuanya berbeda. Kriterianya berat. Sholatnya khusyuk. Hal-hal entertainment yang lahwun, mu'ridun, gak mau. Ngobrol gak ada gunanya, gak mau. Nonton sesuatu yang percuma, gak mau. Ini orang mukmin. Orang mukmin. Kita ini yang mukmin, tapi menurut kita, bukan menurut Allah SWT. Menurut Allah mungkin masih alladzina amanu. Masih alladzina amanu. Kita masih berjuang. Kita masih verb dan noun ini. Belum menjadi noun. Belum menjadi kata benda, masih menyanyi, bukan penyanyi. Mukminun itu penyanyi. Kalau alladzina amanu menyanyi. Ada menyanyinya beda-beda, ada yang tingkatan kamar mandi, ya, kafe dan segala macam. Menyanyi pun masih berbeda-beda, bayangin. Kamu kelas mana? Kamar mandi, Pak. Misalnya, ya itu. Tapi Allah mengukur kita yang alladzina amanu itu. Ukurannya apa? Alladzina hum fi sholatihim daim. Syaratnya daim. Mudawamah sholatnya. Kalau orang tidak bisa sholat 5 waktu, belum mukmin orang ini. Dalam bahasa ayat ini, masih muslim doang. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, kata Al-Quran. Mung dia muslim, tapi belum mukmin. Dulu dia bilang amanna, kata Al-Quran no, aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk ke hatimu. Dua hal yang berbeda, iman, Islam. Ada buahnya, beda. Nah, level paling bawah dari iman bukti kalau kita ini firm, kita fit kita kepada Allah SWT, sholat 5 waktunya jangkep. Itu aja lah ukur pertama kali. Kalau masih 5 itu belum jangkep, aduh, kelas kamar mandi aja belum masuk ini, ya, belum masuk. Jadi ya ini konten masih ya. Jadi di terminal itu kontennya, belum kamar mandi di rumah berarti. Itu yang kalau kita ukur level kita. Kita ingin bergerak pelan-pelan ya, dari itu sampai nanti semoga kita semuanya dikelompokkan yang ibadur rahman ini, yang kalau berjalan di muka bumi gak sombong dia. Berat-berat memang kriterianya sudah. Berjalan gak sombong, ya biduna sujadan wa qiyamah. Silakan dibaca sendiri Bu. Ayat Al-Quran bicara tentang ibadur rahman. Ketika Allah mengkasih ciri-ciri dari hamba-hamba yang rahman, kita semua mimpinya ingin jadi itu. Bi ibadur rahman. Itu kalimat yang indah. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Kalimatnya diidhofah lagi, ibad ar-rahman. Subhanallah itu wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ard hauna. Dia tidak sombong, tidak petita-petiti kata orang Jawa ya, petita-petiti. Nah, jadi itu, dan kalau kita pelan-pelan, insya Allah nanti kita akan mengawali. Mulailah dengan Al-Quranul Karim, punya interaksi yang baik dengan Al-Quranul Karim, kita daburi, maknanya difahami, terus difahami, doa sama Allah SWT, agar kita dimudahkan mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Jangan hanya ngandalin otak, karena Al-Quran itu cahaya dari Allah SWT.
Dan insya Allah itu nanti akan membuka hati kita pelan-pelan. Ingat, sebagaimana kata Ibnu Athaillah rasakan mulai dari yang wajib. Karena godaan kita biasanya gitu. Di dalam sunnah-sunnah wiritan orang banyak, sholatnya bablas kabeh. Ya. Jadi itu yang harus kita start dari yang wajib, baru nanti ke sunnah, pelan naik terus dan segala macam. Persis macam itu, tinggalin dari yang haram dulu, baru terus naik ke makruh, kurangi yang mubah dan segala macam. Terus kayak begitu, dan itu akan yang membuat kita pelan-pelan nanti menjadi ibadah. Semoga kita semuanya dikelompokkan ibadah Rahman, punya hubungan interaksi yang baik dengan Al-Quranul Karim. Karena begitu kita punya hubungan baik dengan Al-Quran Karim, itulah mungkin dan pasti akan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang sudah memberikan ceramahnya, semoga kita semua dapat dari kehidupan juga. Nah, ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu menanggapi Pak Yaya. Pertanyaan bapak-bapak ibu yang kelihatannya banyak sekali pagi ini. Mendapatkan tamu spesial dari Malang dan dari Jakarta yang menjadi tukang foto sekarang ini. Dengan Bapak Ibu. Ada pertanyaan sekali lagi? Oh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini welcome back to Melbourne. Mau tanya Ustaz, kalau kita berusaha mempelajari bacaan Al-Quran, mana yang harus kita dahulukan, bacaannya dulu kita perbaiki atau mempelajari artinya? Jadi seperti waktu pengalaman saya di haji, kami dalam rombongan ada dua pendapat. Sebaiknya usahakan selama kita di tanah suci mengkatakan Al-Quran, padahal katanya lebih baik mengerti artinya daripada baca atau artinya. Menurut Ustaz, mana yang harus didahulukan? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, tadi disebutkan bahwa Ummu Salamah begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz ya, dan beliau adalah orang yang kami patut kita cintai, melebihi cinta kita kepada keluarga kita dan melebihi dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau diskusi soal masalah iman, bukan pertanyaan politik ini Ustaz, cuma saya itu ingin mendengarkan keterangan Ustaz, informasi Ustaz tentang sholawat tadi Ustaz, karena ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sholawat ini tidak diperkenankan, padahal dalam sholawatan itu kita selalu memuji Rasulullah, ingin kita mendekatkan kepada Rasulullah. Sekali lagi bukan pertanyaan politik Ustaz ya, cuma bagaimana pendapat Ustaz tentang sholawatan ini. Kayaknya dua pertanyaan dulu, karena yang terakhir tadi mungkin bisa panjang sampai waktu dulu jawabannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dulu di tanah air kalau musim Ramadan ada, zaman saya masih ada kecil ya, ada perbedaan tegas antara masjidnya lagi-lagi NU sama Muhammadiyah. Kalau di
masjid ini tidak tahu ya, di daerah kampus Uner, di daerah Sukorejo, itu ada menarik, ada satu masjid punyanya Muhammadiyah. Jadi kalau baca tadarus Al-Quran, ya baca satu ayat, baca artinya. Ayat baca Indonesianya. Yang dari corong masjid NU biasa, nah gitu itu ya ngajinya. Klaimnya adalah yang di sini yang penting ngaji. Sudah paham kan itu ibadah. Satu huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim 190. Kalau Yasin, waduh hitung sendiri dah. Kalau yang di sini cuma ngaji, nggak ada manfaatnya. Yang penting kan ngerti daripada kita jadi paham. Akhirnya lama-lama terjadi perbedaan. Yang sini benar juga ya, akhirnya dia tidak ngaji. Ya, gara-gara nggak paham itu. Yang di sini sama. Ya udah daripada macam dia tidak paham, tidak ngaji juga akhirnya. Ya, dua-duanya. Sebenarnya tidak ada yang salah. Ya. Belajar Al-Quran ibadah, baca Al-Quran ibadah. Baca Al-Quran itu tidak harus paham, tidak harus paham, dan tidak jadi masalah. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Dua-duanya harus kita laksanakan. Ada dua hal yang berbeda. Ada ibadah, ada kita belajar learning Al-Quran. Jangan ketipu bahwa itu salah satu cara setan untuk memalaskan kita baca Al-Quran Karim. Tidak ada orang soleh itu yang tidak punya kebiasaan baca Al-Quran. Tidak ada yang baca terus pahami maknanya, nggak ada gitu terus. Ya, kapan bisa hatam? Para sahabat ada yang hataman mingguan, hataman, bahkan dulu kompetisinya sampai sahabat itu hatam sehari hatam, 2 hari hatam. Sama Rasulullah terus ditegur, nggak boleh hatam paling cepat 3 hari. 3 hari. Kalau tidak dibatasi, gila-gilaan sahabat itu baca Al-Qurannya. Dan tentu karena 3 hari hatam itu paling tidak baca sudah bisa ada pemaknaan di dalamnya. Jadi gini, untuk ukuran kita mungkin yang terbaik adalah satu, kita melihat tilawah sebagai ibadah yang kita lakukan. Yang kedua adalah usaha kita memahami Al-Quran. Harus ada waktu untuk memahami dan harus ada waktu untuk tilawah. Misalnya kalau kita memutuskan untuk sebenarnya harus naik ya, yang kalau mau stepnya pertama itu tilawah. Tilawah dengan sebaik-baiknya, mulai tajwidnya, taksir baik tilawah stopnya. Kalau sudah tilawah, mulai memahami maknanya. Kalau sudah maknanya, mulai terus diamalkan dari apa yang dia ketahui. Kalau sudah gitu, dihafalkan stepnya untuk mengikat apa hafalan dan makna yang kita pahami. Terus itu dilakukan, terus nambah lagi, hafalan lagi, terusnya itu step-stepnya kalau menurut para ulama untuk mengikat hafalan kita. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau sebelum saya amalkan sudah dihafalkan, tidak jadi persoalan itu. Tapi yang jelas kalau mau bahwa membaca Al-Quran itu endingnya harus hafalan, endingnya. Semua kita harus punya cita-cita hafal Al-Quran. Tidak tahu sampai kapan ya. Yang penting niat bisa. Ya. Ini dapat mulai biyen juz 30 ya nasib. Tapi yang penting hati kita kepinginnya 30 juz. Kalau kita sungguh-sungguh, ya semoga saja ada jalan nanti. Siapa tahu? Tidak kekurangan orang sudah tua bisa hafal Al-Quran kali. Tidak kekurangan. Tapi yang jelas dalam hati kita jangan pesimis. Kita semuanya harus punya niatan hafal Al-Quran. Tidak tahu gimana caranya. Yang penting usaha maksimal. Jadi yang pertama harus ada waktu untuk ibadah, yaitu baca Al-Quran Karim. Karena itu akan punya efek sendiri ya. Bacaan kita kalau kita lantunkan dengan tajwid yang benar dan segala macam itu juga punya efek rohani. Karena dia mukjizat dari Allah SWT. Yang kedua, ada waktu untuk belajar Al-Quran. Sangat menarik kalau misalnya kita punya komitmen 1 hari 1 ayat. Misalnya, kita benar-benar berusaha memahami. Atau kalau nggak bisa seminggu 1 ayat, itu sudah good. Beli kitab tafsir, kalau kita tidak ada kajian, beli kitab tafsir, baca sungguh-sungguh. Doa kepada Allah, bismillah, ini kitab Allah. Sungguh-sungguh ya Allah, mudahkan saya mempelajari, dikaji 1 ayat. Kalau kita rutinan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Syukur-syukur kalau kita punya halaqah, kita punya kajian Quran yang sebaik-baik. Itu kan idealnya ya, karena di sini kita agak susah misalnya. Dan insya Allah sekarang sudah mulai banyak kita terbantu dengan teknologi yang sudah makin berkembang. Jadi
harus ada waktu untuk taklim, ada waktu untuk tadarus, untuk tilawah. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kalau di haji, kalau saya ditanya untuk haji mana yang saya pilih, tilawah. Haji. Haji bukan waktunya taklim, waktunya action, waktunya melakukan ibadah. Haji saya sinau, Al-Fatihah adalah wahai, itu waktunya ibadah kalau haji. Spesial for ibadah kalau untuk haji. Baca aja udah, paham gak paham baca kalau untuk haji. Untuk haji. Jadi, tapi kalau untuk yang lain, ya harus ada taklimnya, harus ada kesungguhan kita mempelajari Al-Quran. Karena nanti biasanya setan itu menggoda kita dengan pelan-pelan kayak begitu. Percuma baca itu, yang penting itu memahami. Udah baca Al-Quran, beli kitab tafsir. Wah, mimpinya udah gede. Tafsir, segini. Ada lagi, dilihat di rumah keren. Dan maunya dijadwal baca. Yakin gak akan dibaca. Taruhan lah, paling bantu sebulan. Habis itu males baca. Membaca Quran jangan ngantuk, apalagi baca tafsir. Baca Quran itu loh ngantuk, apalagi baca tafsir yang apalagi terjemahan yang kurang baik, dipastikan killer itu pasti gampangannya. Dan itu penyakit setan, penyakit kayak beautifying our apa namanya bad deed ya. Apa yang jelek jadi baik karena setan godain kita. Percuma orang-orang itu orang-orang bodoh, baca tapi tidak ngerti. Mending baca di rumah difahami, itu jauh lebih baik, manfaat, punya impact, benar juga ya, gitu caranya. Padahal tidak baik. Nanti kalaupun sudah Anda baca, di beautify lagi Al-Quran. Ya dulu kan seminggu sekali, kamu kan sekarang bekerja, punya anak, Allah tahu lah. Tidak apa-apa, sebulan sekali, asal komited, Allah tahu kok. Juga ya, nah misalnya. Terus ya begitu, beautifying our deed. Ya, dan itu yang cara setan mentrik kita. Sholawat, ya cinta kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi begini dulu, ada buku di Indonesia saya dikasih Pak Awad Semarang, Pak Awad dikasih Habib-Habib di sini. Jadi kan di Indonesia itu ada tradisi menarik ya, yang non Habib, ini gambaran secara kasar untuk melihat peta ya. Kalangan Hadroni atau orang-orang dari Yaman yang ada di Indonesia itu paling gampang kita petakan jadi 3 di Indonesia. Satu yang non Habib, non Habaib biasanya menjadi kelompok kalau tidak al-irsyad Salafi. Yang Habib pilihannya biasanya menjadi NU. Sebagian lagi yang Habib menjadi Syiah. Jadi pilihannya kayak begitu. Jadi kira-kira patokannya ada 3 polanya di Indonesia. Dan crashnya dari dulu namanya non Habaib sama Habib. Baru sejarah dulu udah kayak begitu di Indonesia dari awal datang. Jadi riwayatnya itu gampangannya dulu mereka ini datang dari Yaman, yang Habaib sama non Habaib. Tradisi di Yaman memang Habaib lebih tinggi derajatnya dibanding Habaib dalam budaya. Misalnya kalau cium, kalau sarangan yang dicium adalah tangannya Habaib. Sejak di Yaman sudah begitu, sejak di Yaman. Karena posisinya dulu yang jadi guru itu memang orang-orang Habaib. Orang Yaman dulu perang-perangan senangnya awal-awalnya yang non Habaib. Begitu datang cucu-cucu Nabi ke sana, jadi agama, memang posisi sosialnya menjadi tinggi. Tapi kan kemudian yang belajar agama tidak hanya yang Habaib, yang non Habaib juga belajar agama dan juga jadi jago-jago. Kalau sekarang ya, simpelnya begini, begitu dia pindah ke Indonesia, tradisi budaya Yaman itu masih dibawa ke sini Indonesia. Sementara sekarang sudah mulai berubah kebudayaannya. Salah satu di antara kebudayaannya adalah non Habaib tidak bisa menikah dengan Habaib karena kalah apa namanya ya? Genealoginya kalah, kira-kira kayak gitu. Nah, orang-orang awalnya masih terkumpul satu kelompok ini mau non Habaib dan Habaib di Indonesia. Kalau saya tidak keliru awalnya masih di Jamaat Khair. Kemudian karena orang-orangnya tidak banyak yang jago, mereka berkeinginan memanggil orang alim namanya Ahmad Surkati ke Indonesia ngajari. Dan dia ini tidak berbackground Habaib dan tidak berbackground culture Yaman yang culture Hadramaut.
Langsung dia kasih fatwa itu nggak ada, cium tangan itu nggak ada yang harus habaib, nikah itu terserah aja. Buyar ini kebudayaan ini. Mulai itulah terjadi friksi di Indonesia antara kelompok non habaib dengan habaib. Yang non habaib mendirikan al-irsyad, yang non habaib jadi kelompok sendiri sekarang. Ya, jadi al-mu'min lah, jadi Jamat Khoi dan segala macam. Itu riwayat dulu awalnya. Persoalan budaya tapi kemudian terus dan sampai hari ini di Indonesia. Ada kelompok non habaib yang kalau menjelek-jelekan habaib, wah sampai entek-enteknya. Ada kelompok habaib yang menjelekkan non habaib juga sampai entek-enteknya. Contoh, saya tidak mau nyebutin orangnya. Salah satu contoh ceramahnya non habaib. Habaib itu tahu apa? Karena udah tidak tahu Islam, tahunya itu cuma sholawatan, terus minta doa-doa, minta jimat-jimat itu aja. Coba lihat itu di Jakarta, malah dia. Itu ceramahnya di antara para santri-santrinya dan non habaib. Jadi dia tidak mengajarkan Islam yang benar, mengajarkan Al-Quran dan hadis, no. Tapi yang diajarin apa? Karomah, sholawatan, itu nyanyi-nyanyi, nggak gitu. Ini dari kelompok yang di sini. Yang di sini juga bilang itu non habaib itu beliau. Nah, jadi itulah yang terjadi di Indonesia sampai hari ini, sampai hari ini. Kenyataannya di lapangan. Meskipun ada gesekan yang keras, ada yang nggak biasa, tapi konflik itu memang dari awalnya dulu sudah muncul. Oke. Tradisi sholawatan. Ada ayat Al-Quran saya lupa. Nabi itu punya tukang syair, ya, tukang syair 3 orang. Ka'ab bin Malik, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Ibnu Ruwaibah, 3 orang. Dan Al-Quran itu bernada negatif terhadap syair, ya, karena dia itu, syair itu biasanya bohong, ya. Aku cinta padamu, kalau tidak percaya belalah dadaku, kan bohong itu. Karena tak ada dada. Dari syair itu sedikit saja sudah kepleset kepada kebohongan. Itu kan kalau dibaca syair dipahami secara tekstual, ya. Tapi namanya orang, ya namanya syair kan biasanya hiperbol semuanya, mesti apa namanya meluap-luap, padahal yang tak penuh, ya. Jadi tetapi Al-Quran mengecualikan 3 orang ini karena ayat ini turun kepada 3 orang ini, ya, Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik dan segala macam. Dan kita banyak bisa melihat bahkan syair-syair yang berkenaan dengan pemujian terhadap Nabi itu banyak. Kita ambil contoh misalnya Hasan bin Sabit, silakan dibaca di Ibnu Katsir. Nabi itu punya mimbar di sebelah kirinya mimbar Rasulullah, tempatnya Hasan bin Sabit membaca puisi kalau sekarang, baca syair. Untuk apa? Mendefend Rasulullah SAW. Karena dulu itu salah satu cara perkelahian antar suku adalah dengan baca syair. Jadi ya syair itu tang dibalas lagi tintang balas lagi, kayak gitu. Yang ini menjelekkan Nabi, yang ini mendefend Nabi. Hasan bin Sabit terkenal, kata Nabi, syairnya Hasan bin Sabit jauh lebih tajam daripada pedangnya orang-orang Arab. Karena kalau lomba syair terus kalah, orangnya masuk Islam. Satu suku itu bisa masuk Islam. Ya gini lah. Kadang-kadang perempuan mungkin yang bisa lebih merasakan kata-kata lebih tajam daripada pukulan. Misalnya gitu. Misalnya perempuan kan lebih, kamu sudah tidak menarik lagi deh. Wah itu kan daripada ditonjok mending ditonjok itu. Kayak gitu. Karena kata-katanya nyesek itu, nyesek. Ya. Jadi orang Arab itu hidup dalam budaya bahasa. Jadi itu yang dulu itu penting. Itu Hasan bin Sabit. Ada Abdullah bin Ruwaibah. Ada misalnya yang dipakai Nabi syairnya pada waktu perang Khandaq misalnya. Atau misalnya Ka'ab bin Malik. Kalau bin Malik, oke, saya ceritakan lagi Ka'ab bin Malik. Saya punya diwan Ka'ab bin Malik di sini atau kumpulan puisinya Ka'ab bin Malik, sahabat Rasulullah. Oke, Ka'ab bin Malik sahabat Nabi yang terakhir masuk Islam. Ketika Fathu Makkah diumumin bahwa sekarang penyair yang tetap menghina Nabi nggak diampuni, kecuali kalau dia tobat. Kalau nggak, sikat sama Nabi. Keluarganya Ka'ab bin Malik kasih tahu, Ka'ab, sekarang Nabi ngasih deklarasi bahwa penyair yang masih menghina Nabi, memusuhi dan segala macam, nanti akan nggak dapat pengampunan kecuali ampun. Dia datang ke Mekah, pakai jubah, ditutupin wajahnya, dia datang. Dan tidak ada orang yang tahu kalau dia Ka'ab.
menemui Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya Ka'ab bin Malik datang kepadamu terus bertaubat, apakah kamu menerimanya? Iya. Dia buka jubahnya, dia bilang, ana Ka'ab bin Malik, kata dia. Dan itu ada riwayatnya ya di sini. Terus dia bilang, udah diterima, dan senang dia. Umar maksudnya, biarkan ya Rasulullah, aku penggal kepalanya, kata Umar. Karena dia terkenal penghina Nabi, penghina para sahabat, musuh Islam ya. Nah, habis itu dia baca puji-pujian yang terkenal dengan Banat Su'ad, namanya kumpulan puisinya. Banat Su'ad itu lama puisinya, lama, ujungnya nanti dia memuji Nabi. Engkau adalah seperti pedang dari India, banyak panjang. Nabi senang dengan Ka'ab bin Malik, dicopot burdahnya, bajunya dikasihkan ke Ka'ab bin Malik, karena Nabi senang dengan itu. Dari saat itu terkenal dengan istilah qasidah burdah istilahnya. Nah, karena pakaian Nabi. Dan itu nanti ditiru, burdahnya itu kemudian dibeli oleh Khalifah Utsmaniyah. Saya lupa belinya berapa dinar. Kemudian masa Abbasiyah dibeli lagi oleh masa Abbasiyah. Masa Turki Utsmani dibeli Turki Utsmani. Sampai sekarang burdahnya masih ada. Di mana? Di museum di Turki. Saya punya bukunya, dikasih jas Cooper itu. Ada di situ tentang jubahnya Nabi Muhammad yang dulu ini dari Ka'ab bin Malik, yang sampai sekarang masih kesimpan. Jadi kalau ke Turki di museum sana ada jubahnya Rasulullah yang dulu dikasihkan ke Ka'ab bin Malik. Karena apa? Karena puisi itu. Nah, karena itu di kalangan para ulama ada yang menyatakan baca puisi untuk Nabi, puji-pujian untuk Nabi fine dan segala macam. Dan Nabi senang itu. Sehingga ini persoalan ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, ini yang saya mau kesankan adalah Al-Quran itu mengajar kita untuk asyidda alal kufar, keras sama orang kafir. Tapi kalau sama orang mukmin ruhama. Prinsipnya adalah kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, jangan seperti kita bersama orang kafir yang keras-kerasan gitu. Toleran saja terhadap perbedaan. Ya, memang kenyataannya begitu, satu kuno, satu tak kuno. Sampai kiamat ya sudah begitu. Memang sekarang ada model pemahaman Islam yang kayak-kayaknya pendekatannya satu benar yang lain salah. Dan itu memang kalau di masyarakat memang sedikit agak, atau caranya gini lah. Contoh misalnya haflah Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Kalau kita bertanya kepada pendapat ulama-ulama Azhar dan Syariah, jawabannya adalah tidak apa-apa. Dan bahkan ada yang menyatakan istilahnya misalnya seperti Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, kalimatnya itu dengan mengutip kalimatnya siapa namanya, Izzuddin Abdus Salam atau Sultanul Ulama. Jadi ada ulama dalam Islam yang dianggap sangat pinter, dijuluki dengan Sultanul Ulama, the King of Ulama. Kalau Ibnu Taimiyah julukannya adalah apa? Syekhul Islam, syekhnya orang-orang Islam. Itu juga top. Imam Ghazali julukannya Hujjatul Islam misalnya. Ini Izzuddin Abdus Salam julukannya Sultanul Ulama. Izzuddin Abdus Salam itu menilai Maulid Nabi dengan istilah bid'ah mendubah istilahnya ya. Inovasi yang dianjurkan. Dan itu dikutip oleh Profesor Ali Jum'ah, Mufti Dayar Mesir, yang menyatakan sebagai inovasi yang tidak apa-apa misalnya. Jadi kalau misalnya untuk urusan Maulid Nabi saja, kalau kita tanya sama dosen-dosen di Azhar, ulama-ulama Azhar atau ulama-ulama Syariah seperti Al-Makhluk, Sarwal Bukti, boleh, gak ada masalah dan bukan bid'ah gitu. Asalkan isinya tidak, di dalam perayaan itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Misalnya dibaca sholawat-sholawat Nabi, dibaca Buddha dan segala macam, boleh-boleh aja, nggak ada yang bertentangan. Tapi kalau di dalamnya dibaca yang tidak benar, bertentangan, tidak boleh. Di sana ada pembukaan aurat, misalnya sekarang tidak boleh, dan segala macam. Yang jelas bukan formnya, tapi kontennya yang jadi concern. Hatta Yusuf Qaradawi pendapatnya juga semacam itu. Itu yang pertama. Kelompok yang di sini, yang satunya lagi nggak begitu, terutama dari ulama-ulama Hijaz, Saudi Arabia, sebagian ulama Yaman. Ya.
Itu yang menganggap enggak, ini sekarang mikirnya gampang, mikirnya semua sesuatu yang baru dia bid'ah. Karena tidak ada petunjuk dari Nabi. Argumentasinya sederhana, Nabi tidak menjalankan, sahabat tidak menjalankan, Nabi tidak menjalankan. Tentu kalau itu merupakan kebaikan, mereka lebih dahulu mendahulukan dan segala macam hukumnya bid'ah yang kelompok di sini. Terus gimana sikap kita kalau mendapati perbedaan istimbat antara kedua ulama yang tentu kita nggak melihat bahwa itu ulama Azhar itu bodoh semuanya, ulama Syria itu bodoh semuanya, tentu nggak bisa kita menyatakan itu. Mereka itu orang-orang pinter-pinter juga. Ini yang kalau saya pribadi namanya ikhtilaf karena ulama. Kalau saya sudah memang ini dua hal yang tidak bisa disatukan, ya udah dibiarin saja. Yang penting kita toleran. Kalau kita memilih yang bid'ah, confirm dengan bid'ahnya dan sudah biarin kelompok yang lain. Kalau kita memilih yang boleh, dan nggak usah mencaci maki yang menganggap bid'ah, ya nggak apa-apa. Saya suka soto, sama suka rawon, ya nggak apa-apa. Yang penting sama-sama kenyang kan ya begitu prinsipnya. Karena nggak bisa ketemu itu hatta yaumul qiyamah. Hatta yaumul qiyamah. Sehari Jumat mengeluarkan buku, judulnya Al-Musyaddidun. Dia menulis buku namanya orang-orang yang keras dalam beragama. Sebenarnya kenapa dia tulis gitu? Karena yang mau ditonjok adalah kelompok Salafi. Jadi di dunia Islam ini benar ya, itu nggak bisa. Tapi kalau urusan tonjok-menonjok dalam ilmiah, saya senang. Asalkan tidak dalam fisik atau dalam perilaku. Misalnya Syekh Ramadan Buti itu menulis Salafiyah itu marhalah, apa judulnya? Saya punya kitabnya. Marhalah zamaniyah, la madhabiyah istilahnya. Kata Syekh Ramadan Buti, Salafi itu bukan madhab, tetapi periode zaman. Itu bukunya judulnya. Ditentang balik sama ulama-ulama Hijaz, nulis bukunya. Jadi kesalahan dan bapaknya bukunya Syekh Ramadan Buti. Semua bukunya Syekh Ramadan Buti dihabisin oleh ulama Hijaz. Apa saja bukunya? Fikihnya, fikih sirahnya Syekh Ramadan Buti dihabisin oleh ulama Hijaz. Mau anak hadis dolifnya yang tidak teliti dari Syekh Ramadan Buti dihabisin semuanya. Karena memang di dunia ini dulu salah satu dianggap ulama yang memberikan argumentasi kritis terhadap madhab salafi, salah satunya adalah Syekh Ramadan Buti. Itu juga kenapa orang-orang Saudi nggak senang sama Syekh Ramadan Buti. Apalagi terakhir dengan pilihan politiknya yang agak tidak umum, ya, tidak umum. Ya Allah alam, itu pilihan Syekh Ramadan Buti. Meskipun hatta Syekh Yusuf Qaradawi, temannya sendiri, Syekh Ali As-Sabuni, temannya sendiri juga mengkritik, tapi Allah alam. Kalau kita mau husnudzon, karena bayangan Syekh Ramadan Buti, ini yang saya dapatkan dari teman saya, bayangan Syekh Ramadan Buti itu adalah bahwa perubahan reformasi yang mau terjadi di Syria itu akan memenangkan satu madhab tertentu yang itu tidak cocok dengan kebudayaan dan tradisi di Syria, di Syam. Karena di sana itu kalau Anda belajar ke Syam, banyak pondok yang persis pondoknya Nahdlatul Ulama. Kitabnya dikaji sama, beberapa tradisinya sama, yo mulutan, yo tibaan, mirip sama kayak di Yaman. Kalau tidak ke Damam, tempatnya ulama Salafi di sana, ya seperti ngaji di Indonesia aja. Jadi sebenarnya banyak culture di Indonesia itu yang khas Timur Tengah. Cuma Timur Tengahnya bukan Hijaz, Timur Tengahnya itu Yaman, Syria, Lana. Dan memang berbeda. Ada beberapa hal yang berbeda di kalangan umat Islam. Itu kenyataan di tubuh kita umat Islam hari ini. Nah, Syekh Ramadan Buti melihat ini nanti kalau jadi yang terjadi adalah pecah belah di kalangan umat. Maka Syekh Ramadan tadi mengkip itu, asalkan pokoknya jangan sampai rusak negeri saya ini. Karena dia memikirkan kesatuan umat Islam. Wallahu a'lam, Syekh Ramadan Buti tidak pernah meninggalkan Syria, dia hidup di Syria, dia tahu yang lebih bagaimana Syria. Meskipun dalam beberapa hal dia membackup pemerintah zalim Assad, ya, karena ada orang yang punya pikiran berbeda tentang pemerintahnya Assad bersama ayahnya, semuanya zalim, lalim, pembunuh orang, dan memang gila mereka ini. Tapi ini pilihan antara mudarat yang kecil dan mudarat yang besar, dan Syekh Ramadan Buti memilih itu. Dan saya sebagai orang awam, dan beliau ini ulama besar, salah satu ulama besar yang memiliki umat, ya saya husnudzon saja.
meskipun pilihannya sangat tidak populer dan dikritik habis-habisan oleh ulama yang lain. Wallahu a'lam. Rumornya bahkan mereka Syarwatul Putih dibunuh oleh Asad sendiri karena mulai kelihatan mau menarik hubungannya karena sudah dealnya dengan pemerintahan Asad adalah kalau kelompok pemberontaknya ini berhenti maka Asad akan berhenti dan terjadi perdamaian. Itu maunya Syarwatul Putih, karena itu dia masih membackup karena mimpinya dan cepat damai selesai. Tapi kenyataannya semakin kesini itu Syarwatul Putih nampaknya menurut teman saya di Azhar itu jawabannya gitu, karena saya pusing itu ada apa, gimana menyikapinya. Jadi karena mau agak membelot terus ditembak. Wallahu a'lam bishawab, enggak tahu kita kasusnya. Tapi itu Syarwatul Putih. Kalau di Mesir orang yang kayak Syarwatul Putih posisinya dalam perbedaan mazhab dengan manhaj salafi di Hijaz misalnya adalah Syekh Ali Jum'ah salah satunya. Syekh Ali Jum'ah yang sekarang menjadi mufti, ya, salah satu guru besar. Menurut Syekh Ali Jum'ah, tradisi memperingati haflah Maulid Nabi sudah terjadi pada abad ke-4 Hijriah sampai hari ini. Dan dia ungkapin misalnya Imam Nawawi yang sepakat dengan Maulid Nabi dan segala macam. Sekali lagi, silakan dibaca bukunya, menarik sekali saya dari Syekh Ali Jum'ah. Itu yang jelas ini bagian ikhtilaf. Kalau bagi kita yang thalibul ilm, yang mempelajari ilmu, kajilah itu. Pilih mana pendapat yang paling kuat. Tapi dan kalau apa yang paling merasa Anda paling nyaman dan paling kuat, ambil itu sebagai pilihan dan firm dengan itu. Tapi tentu karena ini bagian dari ikhtilaf, nggak akan bisa selesai. Karena akan selalu ada kelompok yang membackup di sini dan kelompok yang membackup di sebelah sana. Pilihan yang terbaik adalah toleran. Meskipun kita harus tetap punya pilihan. Nggak bisa orang jadi pelimpah. Giliran kelompok sana, bid'ah, dia ke sini, sunnah ya nggak bisa. Kita tetap harus punya pilihan, tapi tetap toleran. Tetap toleran. Saya toleran kok. Kalau saya suka rawon orang Surabaya, yang orang Lamongan Deso ini ya soto. Dagingnya sedikit lagi. Soto di mana banyak lagi? Kira-kira kayak begitu. Jadi kita harus memposisikan cara baik, dan itu kenyataan itu. Dan banyak hal. Contoh bayangin. Bagi teman-teman alumni Hijaz itu nganggap Mesir, kalau kita kuliah di Mesir itu sudah keliru. Alumni Azhar semuanya keliru. Kenapa? Karena Asy'ariyah udah ya sedikit lagi alumni bidah, gitu. Kira-kira kayak begitu. Ada satu lembaga di Indonesia itu menarik sekali, jadi pilihan jadi pengajar itu alumni Azhar itu paling bawah. Jadi pertama itu alumni Jamiah Islamiyah di Madinah dengan kualitas kumlot terus baru Jayed Jiddan, habis itu baru Umul Qura, Tim Saud, habis itu Libya, terakhir sendiri Azhar harus kumlot, dan itu paling terakhir sendiri. Kenapa? Karena Asy'ari. Jadi memang gotok-gotokannya itu ibarat secara intelektual masif hari ini, masif. Dan itu kenyataan di Indonesia. Kalau saya mau tunjukin, mulai dari yang di luar akal sehat kita sampai yang normal, sampai yang kalau salah tidak dijawab kan di Indonesia itu. Sudah kalau assalamualaikum tidak dijawab, sama-sama Islamnya ini, sama-sama. Ini bukan antara Muhammadiyah dan NU nih, yang ini sama-sama orang yang ngerti agama, sama-sama alumni Timur Tengah. Bayangin, assalamualaikum, diem toh. Ini gaya apa? Ini kenyataan di tubuh umat. Kalau kita tidak bisa mengelola konflik, kok kemana kita? Di luar bilang ukhuwah Islamiyah, kenyataannya kayak begitu. Kita, makanya menurut saya, kalau saya real saja lah bahwa kenyataan di tubuh umat kayak begitu. Perbedaan tidak mungkin bisa disatukan. Mimpi di siang bolong kalau kita ini mau sama-sama punya pendapat yang sama. Orang di madhab sini yakin bahwa yang membuat orang tidak sama adalah karena dalil mereka itu sebenarnya tidak kuat. Kalau kita kasih dalil yang punya kita punya, dan itu dalil terkuat, mereka akan pindah. Itu tapi metodologi yang di sini. Menurut di sini tidak bisa kayak begitu. Sama kayak intinya, maaf bagi kelompok Hizbut Tahrir. Contoh saja, kayak intinya Hizbut Tahrir, semua orang bisa sama nanti pikirannya, yakni memperjuangkan khilafah di luar parlemen. Kapan itu? Ya kalau kita terus berjuang merubah pikiran mereka. Kalau ada yang berbeda, itu karena mereka belum paham. Nanti kalau kita kasih paham, nanti akan berbeda. Mimpi bolong itu. Kenapa? Karena pasti ada orang yang tidak sama pikirannya.
Sampai mati pun NU nggak mau kayak itu tahlil. Sampai kiamat pun itu. Jadi itulah kenyataan di tubuh umat bahwa kita memiliki perbedaan-perbedaan cara pandang dan segala macam. Prinsipnya maksud saya, kalau ada perbedaan di tubuh umat, mari toleran, saling sinergi, karena nggak bisa itu selesai. Masuk urusan sholawatan dan tidak nyopotnya gimana? Sama tetangganya yang Yahudi, hai main, ya apa ini? Sama yang orang ini gimana? Ini kan tidak masuk akal ini sebenarnya. Jadi perbedaan sepanjang mereka ini memiliki backup dalil, mari kita toleran. Tapi kalau ada orang ngamalin yang tidak punya dalil, baru kita harus keras, karena itu keliru. Tapi kalau selama ada ikhtilaf di kalangan para ulama, itulah masanya kita berbesar hati. Rawon cak, sampeyan yo soto. Yang penting podo, oke, kira-kira itu. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah mengatakan